Di sebuah desa kecil yang damai, Ustadz Hasan memiliki kebiasaan unik untuk mengisi waktu luangnya, memancing di sungai yang mengalir jernih di pinggiran desa. Bagi beliau, memancing bukan sekadar hobi, tetapi juga sarana untuk merenung dan mendekatkan diri kepada Allah melalui keindahan alam. Setiap sore, setelah mengajar di surau, ia membawa pancing dan umpan sederhana, lalu duduk di tepi sungai yang tenang. Hari itu, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin sepoi-sepoi berhembus lembut, dan suara gemericik air sungai menjadi latar alami yang menenangkan. Ustadz Hasan melempar kailnya ke tengah sungai dan menunggu dengan sabar. Namun, setelah beberapa lama, tidak ada tanda-tanda ikan menyambar umpannya. Ia tetap tenang, karena ia selalu percaya bahwa rezeki sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Tiba-tiba, tali pancingnya menegang. Tarikan itu begitu kuat, membuat Ustadz Hasan sedikit terkejut. Dengan hati-hati, ia menggulung tali pancingnya perlahan. Dari dalam air yang jernih, muncul seekor ikan berwarna keemasan dengan sisik yang berkilauan. Namun, yang membuat Ustadz Hasan tercengang bukan warna ikan itu, melainkan matanya. Ikan itu berkedip seperti manusia. Ustadz Hasan mengerutkan dahi. Ia belum pernah melihat ikan seperti ini sebelumnya. Subhanallah, makhluk apakah ini? Gumamnya dalam hati. Ikan itu tidak berontak seperti ikan lain yang biasanya ia tangkap. Justru, ia menatap Ustadz Hasan dengan sorot mata yang dalam, lalu berkedip sekali lagi, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Merasa ada sesuatu yang tidak biasa, Ustadz Hasan melepaskan kail dari mulut ikan itu dengan hati-hati. Alih-alih membawanya pulang, ia memutuskan untuk mengembalikan ikan tersebut ke sungai. Jika engkau memang makhluk ciptaan Allah yang istimewa, kembalilah ke tempat asalmu, katanya pelan. Begitu ikan itu kembali ke air, sesuatu yang aneh terjadi. Permukaan sungai beriak sejenak, lalu kembali tenang. Namun, Ustadz Hasan merasa hatinya menjadi lebih lapang, seolah-olah ia baru saja menerima pelajaran berharga dari kejadian ini. Ia pun tersenyum dan beristighfar, lalu beranjak pulang dengan perasaan syukur. Sejak hari itu, Ustadz Hasan tidak pernah lagi melihat ikan misterius itu. Namun, setiap kali ia duduk di tepi sungai, ia merasa ada sepasang mata yang mengawasinya dengan kedipan lembut, sebuah pengingat bahwa alam menyimpan banyak rahasia yang hanya bisa dimengerti dengan hati yang bersih dan ikhlas. Sejak kejadian itu, Ustadz Hasan merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Setiap kali ia duduk di tepi sungai, bayangan ikan misterius itu selalu muncul di benaknya. Kedipan mata ikan itu bukan sekadar gerakan biasa, ada sesuatu di dalamnya, seolah ingin menyampaikan sebuah pesan yang belum ia pahami. Malam itu, setelah menunaikan salat Isya, Ustadz Hasan duduk di beranda rumahnya sambil merenung. Cahaya bulan menerangi pekarangan, memberikan suasana yang damai. Namun, pikirannya tetap tertuju pada ikan emas berkedip yang ia lepaskan ke sungai. Apakah itu tanda dari Allah? Ataukah hanya kebetulan? Gumamnya pelan. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk kembali ke sungai, bukan untuk memancing, tetapi untuk mencari jawaban. Setibanya di sana, ia duduk di tempat biasanya, menatap air yang mengalir tenang. Ia mencoba mengingat setiap detail tentang ikan itu, warna sisiknya yang keemasan, matanya yang tajam, dan kedipan yang terasa begitu nyata. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua dengan jubah putih berjalan mendekatinya. Wajahnya penuh ketenangan, dengan janggut yang telah memutih. Ustadz Hasan mengenal beliau sebagai Pak Soleh, seorang sesepuh desa yang dikenal memiliki kebijaksanaan mendalam. Ada yang kau pikirkan, nak? Tanya Pak Soleh dengan suara lembut. Ustadz Hasan menghela napas, lalu menceritakan kejadian aneh yang ia alami kemarin. Pak Soleh mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk seolah memahami sesuatu. Subhanallah, gumam Pak Soleh setelah Ustadz Hasan selesai bercerita. Kedipan ikan itu bisa jadi bukan kebetulan. Dalam banyak kisah, Allah sering memberikan tanda melalui alam kepada hambanya yang terpilih untuk memahami. Ustadz Hasan mengernyitkan dahi. Maksud Pak Soleh, orang tua itu tersenyum. Dalam tradisi orang-orang terdahulu, ikan sering dianggap sebagai simbol kebijaksanaan dan ketenangan. Kedipan matanya bisa jadi pertanda bahwa ada sesuatu yang perlu kau perhatikan dalam hidupmu, sesuatu yang mungkin selama ini kau lewatkan. Kata-kata itu membuat Ustadz Hasan semakin merenung. Ia merasa kehidupannya selama ini sudah seimbang antara mengajar, beribadah, dan berinteraksi dengan masyarakat. Namun, apakah ada sesuatu yang belum ia sadari? Pak Soleh menepuk pundaknya pelan.
Cobalah merenungkan lebih dalam. Mungkin ikan itu ingin mengingatkanmu tentang sesuatu yang lebih besar. Ustadz Hasan mengangguk. Ia merasa bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Ia belum menemukan jawabannya, tetapi ia yakin Allah sedang membimbingnya menuju sesuatu yang lebih besar. Dan untuk pertama kalinya sejak kemarin, ia menatap sungai itu bukan sekadar sebagai tempat memancing, melainkan sebagai lembaran misteri yang harus ia pecahkan. Malam itu, setelah berbincang dengan Pak Soleh, Ustadz Hasan merasa pikirannya semakin dipenuhi pertanyaan. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ikan berkedip itu bukan sekadar kejadian aneh, melainkan sebuah pesan. Setelah menunaikan salat tahajud, ia duduk di atas sajadah lebih lama dari biasanya, berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk. Udara malam begitu sejuk, dan suasana desa sunyi senyap. Perlahan, matanya terasa berat, dan tanpa sadar ia tertidur dalam posisi duduk. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di tepi sungai yang sama, tetapi suasananya jauh lebih terang. Air sungai berkilauan seperti emas, dan angin bertiup sejuk membawa aroma bunga yang tidak ia kenali. Di kejauhan, ia melihat seseorang berdiri di atas batu besar di tengah sungai. Orang itu mengenakan jubah putih bersih dan sorban hijau, wajahnya bercahaya, tetapi tidak menyilaukan. Ustadz Hasan merasa ada ketenangan luar biasa saat menatapnya. Lihatlah sungai ini, suara orang itu bergema lembut. Airnya mengalir tanpa henti, membawa kehidupan. Tetapi jika kau perhatikan baik-baik, ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Ustadz Hasan menatap ke air, dan tiba-tiba ia melihat ikan emas misterius itu kembali muncul. Ikan itu menatapnya dengan sorot mata yang sama, lalu berkedip sekali. Seketika, air sungai berubah menjadi jernih seperti kaca, memperlihatkan dasar sungai yang selama ini tak terlihat. Di dasar sungai, Ustadz Hasan melihat sesuatu yang mengejutkannya, batu-batu besar membentuk pola aneh, seperti tulisan kuno yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia mencoba membaca, tetapi huruf-huruf itu terasa asing baginya. Orang berjubah putih itu tersenyum. Kau akan memahami ketika waktunya tiba. Ingatlah, setiap tanda dari Allah selalu mengandung hikmah. Jangan berhenti mencari. Seketika, semuanya menghilang. Ustadz Hasan terbangun dengan napas sedikit tersengal. Ia melihat sekeliling, masih berada di dalam kamar, dengan sajadah terhampar di bawahnya. Ia menatap langit-langit, mencoba memahami mimpinya. Apa yang sebenarnya Allah ingin tunjukkan kepadaku? Gumamnya pelan. Satu hal yang pasti, mimpi itu semakin menguatkan keyakinannya bahwa ikan berkedip itu bukan sekadar fenomena aneh, melainkan awal dari sebuah perjalanan spiritual yang harus ia selesaikan. Dan ia tahu, untuk menemukan jawabannya, ia harus kembali ke sungai itu sekali lagi. Keesokan paginya, Ustadz Hasan bergegas menuju sungai dengan perasaan yang tak menentu. Mimpi yang ia alami semalam masih terbayang jelas dalam benaknya. Ada sesuatu yang harus ia temukan, sesuatu yang disembunyikan di dasar sungai. Setibanya di sana, matahari baru saja naik, dan air sungai tampak berkilauan diterpa cahaya pagi. Ia berdiri di tepi sungai, mengamati permukaan air yang tenang. Dalam hatinya, ia berdoa agar diberi petunjuk. Tanpa ragu, ia melepas sandalnya dan melangkah ke dalam air. Suhu air yang sejuk membuat tubuhnya sedikit menggigil, tetapi ia tetap melangkah maju. Ia berjalan perlahan ke bagian sungai yang lebih dalam, tempat ikan emas misterius itu muncul kemarin. Ketika ia mencapai bagian tengah sungai, ia berhenti dan menunduk, mencoba melihat dasar sungai yang masih samar tertutup riak air. Ia mengingat apa yang ia lihat dalam mimpi, batu-batu yang membentuk pola seperti tulisan kuno. Tiba-tiba, air di sekelilingnya terasa berputar perlahan. Seperti ada energi yang mengalir di sekelilingnya. Dan saat ia menajamkan pandangannya, ia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Batu-batu besar di dasar sungai memang membentuk sebuah pola. Hatinya berdegup kencang. Ia mencoba melihat lebih jelas, dan semakin ia memperhatikan, semakin ia sadar bahwa pola itu bukan sekadar susunan acak, melainkan membentuk huruf-huruf yang menyerupai tulisan Arab. Rahasia tersembunyi dalam hati yang bersih. Ustadz Hasan membacanya dengan suara bergetar. Kalimat itu seolah berbicara langsung kepadanya, menyampaikan pesan yang selama ini mungkin telah ia lupakan. Saat itu juga, sesuatu bergerak di bawah air. Ikan emas misterius itu kembali muncul, berenang perlahan di sekeliling kakinya. Kali ini, ikan itu tidak hanya berkedip, tetapi juga bergerak mendekat, seakan ingin memastikan bahwa Ustadz Hasan benar-benar memahami pesan itu. Ia menarik napas dalam-dalam.
Kini ia mengerti, bukan sungai yang menyimpan rahasia, melainkan hatinya sendiri. Mungkin selama ini, ia terlalu sibuk dengan rutinitas, mengajarkan ilmu kepada orang lain, tetapi lupa untuk terus membersihkan hatinya sendiri dari kelelahan duniawi. Dengan penuh kesadaran, ia menangkupkan tangannya dan berdoa, "Ya Allah, bimbinglah aku untuk selalu menjaga kebersihan hati, sebagaimana Engkau menjaga kejernihan sungai ini." Ketika ia membuka matanya kembali, ikan emas itu telah menghilang, seolah tugasnya telah selesai. Air sungai kembali tenang, dan sinar matahari pagi terasa lebih hangat dari sebelumnya. Ustadz Hasan melangkah keluar dari sungai dengan hati yang lebih ringan. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Tetapi kini ia memiliki arah yang lebih jelas untuk terus mencari makna hidup, menjaga hatinya tetap bersih, dan tidak pernah berhenti belajar dari alam yang selalu menyimpan hikmah. Setelah kejadian di sungai, Ustadz Hasan merasa ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pesan yang ia temukan di dasar sungai masih terngiang dalam pikirannya, rahasia tersembunyi dalam hati yang bersih. Hari itu, setelah salat zuhur di surau, ia melihat Pak Soleh duduk di serambi dengan segelas teh hangat di tangannya. Ustadz Hasan merasa ini waktu yang tepat untuk berbagi pengalaman dan meminta nasihat. "Pak Soleh, saya ingin bercerita," katanya sambil duduk di samping lelaki tua itu. Pak Soleh tersenyum, "Sepertinya kau telah menemukan sesuatu di sungai." Ustadz Hasan terkejut. Bagaimana Pak Soleh tahu? Orang tua itu menghela napas pelan. "Dulu, puluhan tahun lalu, aku mengalami hal yang serupa." Mata Ustadz Hasan melebar. "Apa maksudnya, Pak?" Pak Soleh menatap jauh ke arah langit. "Di sungai itu, ada rahasia yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang hatinya sedang mencari kebenaran. Aku pun pernah mengalami kejadian seperti yang kau alami, melihat sesuatu di dasar sungai yang tidak bisa dilihat oleh orang lain." Ustadz Hasan merasakan bulu kuduknya meremang. "Jadi, apa yang saya lihat bukan hanya ilusi?" Pak Soleh menggeleng. "Bukan, itu adalah tanda bahwa kau dipilih untuk memahami sesuatu yang lebih dalam. Air sungai mencerminkan hati manusia, jika jernih, maka kau bisa melihat ke dalamnya. Tetapi jika keruh, kau hanya melihat bayangan yang tak jelas." Ustadz Hasan merenung. "Jadi, pesan itu mengajarkan saya untuk terus menjaga kebersihan hati." Lebih dari itu, Pak Soleh menatapnya dalam. "Pesan itu adalah awal dari perjalanan panjang. Kau harus mencari jawabannya bukan hanya dalam dirimu sendiri, tetapi juga dalam kehidupan orang-orang di sekitarmu." Ustadz Hasan terdiam. Ia merasa bahwa perjalanan spiritualnya baru saja dimulai. Jika sungai itu bisa menyimpan rahasia sebesar ini, mungkin ada lebih banyak hikmah yang harus ia pelajari. Sore itu, sebelum pulang, ia kembali berdiri di tepi sungai. Airnya tetap mengalir, seperti kehidupan yang terus berjalan. Dan di dalam hatinya, ada keyakinan baru, bahwa ia harus terus mencari kebenaran, tidak hanya melalui ilmu, tetapi juga melalui hati yang bersih dan penuh keikhlasan. Sejak percakapannya dengan Pak Soleh, Ustadz Hasan merasa hatinya semakin terbuka terhadap tanda-tanda di sekitarnya. Ia mulai lebih peka terhadap kejadian-kejadian kecil yang sebelumnya mungkin ia abaikan. Namun, masih ada rasa penasaran yang belum terjawab. Apa sebenarnya makna dari pesan yang ia temukan di dasar sungai? Sore itu, seperti biasa, ia berjalan ke sungai. Kali ini, bukan untuk memancing, melainkan untuk merenung lebih dalam. Saat ia duduk di bawah pohon rindang, menikmati semilir angin dan suara gemericik air, tiba-tiba ia melihat seorang lelaki tua berdiri di seberang sungai. Lelaki itu mengenakan jubah lusuh, dengan tongkat kayu di tangannya. Wajahnya bersih, namun penuh keriput tanda usia yang telah senja. Matanya tajam namun teduh, seperti mata seseorang yang telah melihat banyak hal dalam hidupnya. "Assalamualaikum, Nak," sapa lelaki itu dengan suara dalam namun lembut. Ustadz Hasan segera berdiri dan menjawab, "Waalaikumsalam, kakek." "Dari mana asal kakek?" Lelaki itu tersenyum tipis. "Aku hanya seorang musafir. Sudah lama aku berjalan, dan kini kakiku membawaku ke sungai ini. Aku mendengar ada seorang pemuda yang menemukan pesan di dasar sungai." Jantung Ustadz Hasan berdegup lebih cepat. "Bagaimana kakek bisa tahu?" Lelaki itu tertawa pelan. "Sungai ini memiliki rahasianya sendiri, Nak." Ia berbicara kepada mereka yang hatinya terbuka. "Katakan padaku, apa yang kau lihat?" Ustadz Hasan menarik napas dalam-dalam, lalu menceritakan semua yang ia alami, dari ikan emas berkedip, hingga pesan yang ia baca di dasar sungai.
Lelaki tua itu mendengarkan dengan sabar, sesekali mengangguk. Setelah Ustadz Hasan selesai bercerita, lelaki itu berkata, "Apa yang kau lihat adalah kebenaran, tetapi itu baru permulaan. Rahasia yang lebih besar tersembunyi bukan hanya di dalam sungai, tetapi juga di dalam kehidupanmu sendiri." Ustadz Hasan terdiam. "Maksud kakek?" Lelaki itu menatapnya tajam. "Ada sesuatu dalam hidupmu yang belum kau pahami. Sesuatu yang akan mengubah jalanmu ke depan. Kau harus menemukannya sendiri." Ustadz Hasan merasa hatinya semakin bergetar. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi tiba-tiba, lelaki tua itu berbalik dan mulai berjalan pergi. "Kakek, tunggu, siapa nama kakek?" seru Ustadz Hasan. Lelaki itu berhenti sejenak, lalu tersenyum tanpa menjawab. Dalam sekejap, ia menghilang di balik pepohonan, meninggalkan Ustadz Hasan dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Sore itu, ia pulang dengan hati yang penuh tanda tanya. Siapa lelaki itu? Apa yang ia maksud dengan rahasia yang lebih besar? Dan yang terpenting, apa yang harus ia lakukan selanjutnya? Yang jelas, ini bukan akhir dari perjalanan. Ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sejak percakapannya dengan Pak Soleh, Ustadz Hasan merasa hatinya semakin terbuka terhadap tanda-tanda di sekitarnya. Ia mulai lebih peka terhadap kejadian-kejadian kecil yang sebelumnya mungkin ia abaikan. Namun, masih ada rasa penasaran yang belum terjawab. Apa sebenarnya makna dari pesan yang ia temukan di dasar sungai? Sore itu, seperti biasa, ia berjalan ke sungai. Kali ini, bukan untuk memancing, melainkan untuk merenung lebih dalam. Saat ia duduk di bawah pohon rindang, menikmati semilir angin dan suara gemericik air, tiba-tiba ia melihat seorang lelaki tua berdiri di seberang sungai. Lelaki itu mengenakan jubah lusuh, dengan tongkat kayu di tangannya. Wajahnya bersih, namun penuh keriput tanda usia yang telah senja. Matanya tajam namun teduh, seperti mata seseorang yang telah melihat banyak hal dalam hidupnya. "Assalamualaikum, Nak," sapa lelaki itu dengan suara dalam namun lembut. Ustadz Hasan segera berdiri dan menjawab, "Waalaikumsalam, kakek." "Dari mana asal kakek?" Lelaki itu tersenyum tipis. "Aku hanya seorang musafir. Sudah lama aku berjalan, dan kini kakiku membawaku ke sungai ini. Aku mendengar ada seorang pemuda yang menemukan pesan di dasar sungai." Jantung Ustadz Hasan berdegup lebih cepat. "Bagaimana kakek bisa tahu?" Lelaki itu tertawa pelan. "Sungai ini memiliki rahasianya sendiri, Nak." Ia berbicara kepada mereka yang hatinya terbuka. "Katakan padaku, apa yang kau lihat?" Ustadz Hasan menarik napas dalam-dalam, lalu menceritakan semua yang ia alami, dari ikan emas berkedip, hingga pesan yang ia baca di dasar sungai. Lelaki tua itu mendengarkan dengan sabar, sesekali mengangguk. Setelah Ustadz Hasan selesai bercerita, lelaki itu berkata, "Apa yang kau lihat adalah kebenaran, tetapi itu baru permulaan. Rahasia yang lebih besar tersembunyi bukan hanya di dalam sungai, tetapi juga di dalam kehidupanmu sendiri." Ustadz Hasan terdiam. "Maksud kakek?" Lelaki itu menatapnya tajam. "Ada sesuatu dalam hidupmu yang belum kau pahami. Sesuatu yang akan mengubah jalanmu ke depan. Kau harus menemukannya sendiri." Ustadz Hasan merasa hatinya semakin bergetar. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi tiba-tiba, lelaki tua itu berbalik dan mulai berjalan pergi. "Kakek, tunggu, siapa nama kakek?" seru Ustadz Hasan. Lelaki itu berhenti sejenak, lalu tersenyum tanpa menjawab. Dalam sekejap, ia menghilang di balik pepohonan, meninggalkan Ustadz Hasan dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Sore itu, ia pulang dengan hati yang penuh tanda tanya. Siapa lelaki itu? Apa yang ia maksud dengan rahasia yang lebih besar? Dan yang terpenting, apa yang harus ia lakukan selanjutnya? Yang jelas, ini bukan akhir dari perjalanan. Ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Malam itu, Ustadz Hasan duduk di beranda rumahnya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Percakapannya dengan lelaki misterius di tepi sungai masih terngiang di kepalanya. Ada sesuatu dalam hidupnya yang belum ia pahami. Tapi apa? Ia mencoba mengingat kembali kehidupannya sejak kecil. Ia lahir dan tumbuh di desa ini, belajar agama dari ayahnya yang juga seorang ustadz. Setelah ayahnya wafat, ia meneruskan pengajaran di surau. Tidak ada yang terasa ganjil. Lalu, apa rahasia yang belum ia temukan? Keesokan harinya, ia kembali menemui Pak Soleh. Lelaki tua itu duduk di teras rumahnya sambil menyeruput teh hangat. "Sepertinya kau semakin banyak berpikir," kata Pak Soleh sambil tersenyum.
Ustadz Hasan mengangguk. Saya bertemu dengan seorang lelaki tua di tepi sungai. Dia bilang masih ada rahasia yang belum saya pahami dalam hidup saya. Pak Soleh terdiam sejenak, lalu meletakkan cangkir tehnya. Lelaki tua, seperti apa rupanya? Ustadz Hasan menjelaskan ciri-ciri lelaki itu, dan saat ia selesai bercerita, wajah Pak Soleh berubah serius. Kau yakin dengan apa yang kau lihat? Tanyanya. Sangat yakin, jawab Ustadz Hasan mantap. Pak Soleh menarik napas dalam. Aku tahu siapa orang itu. Dia bukan orang biasa. Ustadz Hasan menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Siapa dia, Pak? Pak Soleh menatapnya dalam. Dia adalah Kiai Maulana, seorang alim yang dulu pernah tinggal di desa ini. Tapi, Pak Soleh berhenti sejenak. Tapi apa, Pak? Desak Ustadz Hasan. Pak Soleh menghela napas. Kiai Maulana sudah wafat lebih dari 20 tahun lalu. Ustadz Hasan merasakan bulu kuduknya meremang. Apa maksud Pak Soleh? Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Pak Soleh tersenyum tipis. Itulah yang membuatnya misterius. Banyak orang bilang, Kiai Maulana masih menampakkan diri kepada mereka yang mencari kebenaran. Jika benar kau melihatnya, itu berarti dia ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Ustadz Hasan semakin bingung. Tapi kenapa saya? Apa yang belum saya ketahui? Pak Soleh menepuk bahunya pelan. Mungkin sudah waktunya kau mencari lebih jauh, Hasan. Mulailah dari masa lalumu. Kadang, jawaban yang kita cari ada di belakang, bukan di depan. Mendengar itu, Ustadz Hasan semakin yakin bahwa ada sesuatu dalam kehidupannya yang belum ia ketahui. Dan satu-satunya cara untuk menemukan jawaban adalah dengan menggali masa lalunya. Tapi dari mana ia harus mulai? Jawaban itu mungkin ada di tempat yang selama ini ia anggap biasa saja, rumah peninggalan ayahnya. Setelah berbincang dengan Pak Soleh, Ustadz Hasan merasa ada satu tempat yang harus ia datangi, rumah peninggalan ayahnya. Rumah itu sudah lama kosong sejak ibunya wafat beberapa tahun lalu. Meski ia sering melewatinya, ia jarang masuk ke dalam, seolah ada sesuatu yang menghalangi hatinya untuk kembali. Malam itu, setelah salat Isya, ia membawa lentera dan berjalan menuju rumah tua itu. Bangunannya masih kokoh, meski beberapa bagian sudah mulai lapuk dimakan usia. Saat ia membuka pintu depan, aroma kayu tua bercampur debu menyambutnya. Ia melangkah masuk, menyusuri ruangan demi ruangan. Di ruang tengah, ia melihat lemari kayu yang sudah lama tak tersentuh. Nalurinya mengatakan bahwa sesuatu ada di sana. Dengan hati-hati, ia membuka lemari itu dan mulai memeriksa isinya. Di antara kitab-kitab lama milik ayahnya, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tahu, jika ada sesuatu yang disembunyikan, pasti ada di dalam kotak ini. Setelah mencari-cari, ia menemukan kunci kecil yang terselip di sela-sela kitab. Dengan tangan sedikit gemetar, ia memasukkan kunci ke lubang dan memutarnya. Kotak itu terbuka dengan bunyi kecil. Di dalamnya, ia menemukan selembar surat berwarna kuning kecoklatan karena usia. Dengan hati-hati, ia membuka lipatan kertas itu dan mulai membaca. Hasan, jika suatu hari kau menemukan surat ini, berarti kau sudah siap mengetahui kebenaran. Ada sesuatu yang selama ini kusembunyikan demi kebaikanmu. Kau bukan anak kandungku. Kau ditemukan di tepi sungai oleh seseorang yang sangat mencintaimu. Aku membesarkanmu sebagai anakku sendiri, karena aku percaya bahwa takdir Allah telah membawamu ke dalam hidupku. Tangan Ustadz Hasan gemetar, napasnya tercekat. Ia membaca ulang kalimat itu berulang kali, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini bukan mimpi. Ia, yang selama ini mengira dirinya anak kandung ayahnya, ternyata memiliki masa lalu yang tersembunyi. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Seketika, bayangan ikan emas berkedip di sungai terlintas dalam pikirannya. Apakah ini yang ingin ditunjukkan ikan itu? Bahwa ia harus menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Dengan hati yang masih diliputi kebingungan, ia menggenggam surat itu erat. Satu hal yang ia tahu, perjalanan menemukan kebenaran baru saja dimulai. Dan sungai itu, tempat di mana ia ditemukan, mungkin menyimpan jawaban yang lebih besar dari yang ia. Bayangkan, malam itu, Ustadz Hasan hampir tak bisa tidur. Surat yang ia temukan mengubah seluruh pandangannya tentang hidup. Ia bukan anak kandung ayahnya, ia ditemukan di tepi sungai, sungai yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya. Menjelang subuh, ia mengambil wudhu dan berdoa dengan khusyuk. Hatinya penuh tanda tanya,
tapi ia yakin bahwa semua ini adalah bagian dari takdir yang harus ia jalani. Setelah salat, ia memutuskan untuk kembali ke sungai, kali ini dengan maksud yang lebih jelas mencari jejak masa lalunya. Saat ia tiba, fajar mulai menyingsing, menciptakan pantulan cahaya keemasan di permukaan air. Ustadz Hasan berdiri di tepi sungai, menatap arus yang tenang namun penuh misteri. Ya Allah, jika ini jalan yang harus kutempuh, tunjukkanlah petunjukmu, gumamnya pelan. Tiba-tiba, di kejauhan, ia melihat seorang perempuan tua sedang mencuci pakaian di tepi sungai. Wajahnya tampak familiar, seperti seseorang yang pernah ia lihat di masa kecilnya. Dengan langkah mantap, ia mendekat dan menyapa. "Assalamualaikum, Nek," katanya dengan suara lembut. Perempuan tua itu menoleh, lalu tersenyum. "Waalaikumsalam, Nak, kau ini Ustadz Hasan, bukan?" Ustadz Hasan terkejut. "Nenek mengenal saya." Perempuan itu tertawa kecil. "Tentu saja, aku mengenalmu sejak kau masih bayi. Aku adalah salah satu orang yang melihat saat kau ditemukan di tepi sungai ini." Jantung Ustadz Hasan berdegup kencang. "Nenek, bisa ceritakan lebih banyak?" Perempuan itu menghela napas panjang, lalu menunjuk ke sebuah batu besar di tengah sungai. "Di sanalah kau ditemukan, lebih dari 30 tahun yang lalu. Seseorang meletakkanmu di situ dalam keranjang kecil, dibungkus kain putih." Ustadz Hasan menelan ludah. "Siapa yang menemukanku, Nek?" "Pak Kiai Maulana." Darah Ustadz Hasan seakan berhenti mengalir. Nama itu kembali muncul. Lelaki misterius yang ia temui di tepi sungai, lelaki yang menurut Pak Soleh sudah lama meninggal, adalah orang yang pertama kali menemukan dirinya. Matanya berkaca-kaca. "Apa nenek tahu siapa yang meninggalkan saya di sana?" Perempuan itu menggeleng pelan. "Tidak ada yang tahu pasti. Tapi ada desas-desus bahwa kau berasal dari keluarga yang memiliki masalah besar. Ayah angkatmu, Ustadz Rahman, tidak pernah mau membahasnya. Dia hanya berkata bahwa kau adalah takdir yang harus ia terima dengan penuh cinta." Ustadz Hasan menatap batu di tengah sungai itu dengan perasaan bercampur aduk. Sungai ini bukan hanya tempat ia belajar tentang kehidupan, tetapi juga tempat di mana hidupnya dimulai. Dan kini, ia sadar bahwa ikan berkedip itu bukan hanya fenomena aneh. Itu adalah tanda bahwa ia harus kembali ke akarnya. Tapi pertanyaannya, siapa yang meninggalkannya di sana? Dan kenapa? Perjalanan mencari kebenaran masih belum selesai. Ustadz Hasan berdiri di tepi sungai dengan hati yang penuh gejolak. Semua potongan misteri mulai terhubung, ikan berkedip, tulisan di dasar sungai, pertemuannya dengan lelaki misterius, dan fakta bahwa ia ditemukan di sini saat bayi. Tapi satu pertanyaan besar masih mengganjal, siapa orang tua kandungnya, dan mengapa mereka meninggalkannya? Ia menarik napas panjang, lalu menatap perempuan tua di sampingnya. "Nenek, apakah ada petunjuk lain tentang siapa orang tua saya?" Perempuan itu berpikir sejenak, lalu mengangguk pelan. "Ada satu nama yang pernah disebutkan oleh almarhum Kiai Maulana sebelum beliau wafat. Nama itu adalah Raden Wijaya." Mata Ustadz Hasan melebar. "Raden Wijaya, itu bukan nama sembarangan. Di desa ini, Raden Wijaya dikenal sebagai seorang bangsawan yang dulu sempat menghilang tanpa jejak. Di mana saya bisa menemukan lebih banyak tentang beliau, Nek?" Tanyanya dengan penuh semangat. Perempuan itu tersenyum bijak. "Mungkin jawaban terbaik tidak ada pada orang lain, tetapi ada di dalam hatimu sendiri. Kau sudah menemukan jalanmu, Nak. Kadang, bukan siapa yang melahirkan kita yang penting, tetapi siapa yang membesarkan kita dengan cinta dan ilmu." Ustadz Hasan terdiam. Ia merenungkan kata-kata itu. Ia memang tidak tahu siapa ayah dan ibunya yang sebenarnya, tetapi ia tahu siapa yang membesarkannya dengan penuh kasih sayang, Ustadz Rahman. Dan itu sudah lebih dari cukup. Ia memandangi sungai yang telah menjadi saksi perjalanan hidupnya. Ia datang ke sini sebagai seorang pencari, dan kini ia pulang dengan hati yang lebih tenang. Langkahnya ringan saat ia meninggalkan sungai. Ia sadar bahwa masa lalu adalah bagian dari dirinya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana ia menjalani masa depan. Saat senja mulai turun, Ustadz Hasan kembali ke surau. Kali ini, ia siap untuk mengajarkan sesuatu yang lebih dalam kepada murid-muridnya, bukan hanya ilmu agama, tetapi juga pelajaran tentang menerima takdir dengan ikhlas. Karena terkadang, jawaban yang kita cari bukan berada di luar sana, tetapi sudah ada di dalam hati sejak awal. Di sebuah desa kecil yang damai, Ustadz Hasan memiliki kebiasaan unik untuk mengisi waktu luangnya, memancing di sungai yang mengalir jernih di pinggiran desa.
Bagi beliau, memancing bukan sekadar hobi, tetapi juga sarana untuk merenung dan mendekatkan diri kepada Allah melalui keindahan alam. Setiap sore, setelah mengajar di surau, ia membawa pancing dan umpan sederhana, lalu duduk di tepi sungai yang tenang. Hari itu, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin sepoi-sepoi berhembus lembut, dan suara gemericik air sungai menjadi latar alami yang menenangkan. Ustadz Hasan melempar kailnya ke tengah sungai dan menunggu dengan sabar. Namun, setelah beberapa lama, tidak ada tanda-tanda ikan menyambar umpannya. Ia tetap tenang, karena ia selalu percaya bahwa rezeki sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Tiba-tiba, tali pancingnya menegang. Tarikan itu begitu kuat, membuat Ustadz Hasan sedikit terkejut. Dengan hati-hati, ia menggulung tali pancingnya perlahan. Dari dalam air yang jernih, muncul seekor ikan berwarna keemasan dengan sisik yang berkilauan. Namun, yang membuat Ustadz Hasan tercengang bukan warna ikan itu, melainkan matanya. Ikan itu berkedip seperti manusia. Ustadz Hasan mengerutkan dahi. Ia belum pernah melihat ikan seperti ini sebelumnya. Subhanallah, makhluk apakah ini? Gumamnya dalam hati. Ikan itu tidak berontak seperti ikan lain yang biasanya ia tangkap. Justru, ia menatap Ustadz Hasan dengan sorot mata yang dalam, lalu berkedip sekali lagi, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Merasa ada sesuatu yang tidak biasa, Ustadz Hasan melepaskan kail dari mulut ikan itu dengan hati-hati. Alih-alih membawanya pulang, ia memutuskan untuk mengembalikan ikan tersebut ke sungai. Jika engkau memang makhluk ciptaan Allah yang istimewa, kembalilah ke tempat asalmu, katanya pelan. Begitu ikan itu kembali ke air, sesuatu yang aneh terjadi. Permukaan sungai beriak sejenak, lalu kembali tenang. Namun, Ustadz Hasan merasa hatinya menjadi lebih lapang, seolah-olah ia baru saja menerima pelajaran berharga dari kejadian ini. Ia pun tersenyum dan beristighfar, lalu beranjak pulang dengan perasaan syukur. Sejak hari itu, Ustadz Hasan tidak pernah lagi melihat ikan misterius itu. Namun, setiap kali ia duduk di tepi sungai, ia merasa ada sepasang mata yang mengawasinya dengan kedipan lembut, sebuah pengingat bahwa alam menyimpan banyak rahasia yang hanya bisa dimengerti dengan hati yang bersih dan ikhlas. Sejak kejadian itu, Ustadz Hasan merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Setiap kali ia duduk di tepi sungai, bayangan ikan misterius itu selalu muncul di benaknya. Kedipan mata ikan itu bukan sekadar gerakan biasa, ada sesuatu di dalamnya, seolah ingin menyampaikan sebuah pesan yang belum ia pahami. Malam itu, setelah menunaikan salat Isya, Ustadz Hasan duduk di beranda rumahnya sambil merenung. Cahaya bulan menerangi pekarangan, memberikan suasana yang damai. Namun, pikirannya tetap tertuju pada ikan emas berkedip yang ia lepaskan ke sungai. Apakah itu tanda dari Allah? Ataukah hanya kebetulan? Gumamnya pelan. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk kembali ke sungai, bukan untuk memancing, tetapi untuk mencari jawaban. Setibanya di sana, ia duduk di tempat biasanya, menatap air yang mengalir tenang. Ia mencoba mengingat setiap detail tentang ikan itu, warna sisiknya yang keemasan, matanya yang tajam, dan kedipan yang terasa begitu nyata. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua dengan jubah putih berjalan mendekatinya. Wajahnya penuh ketenangan, dengan janggut yang telah memutih. Ustadz Hasan mengenal beliau sebagai Pak Soleh, seorang sesepuh desa yang dikenal memiliki kebijaksanaan mendalam. "Ada yang kau pikirkan, Nak?" tanya Pak Soleh dengan suara lembut. Ustadz Hasan menghela napas, lalu menceritakan kejadian aneh yang ia alami kemarin. Pak Soleh mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk seolah memahami sesuatu. Subhanallah, gumam Pak Soleh setelah Ustadz Hasan selesai bercerita. Kedipan ikan itu bisa jadi bukan kebetulan. Dalam banyak kisah, Allah sering memberikan tanda melalui alam kepada hambanya yang terpilih untuk memahami. Ustadz Hasan mengernyitkan dahi. Maksud Pak Soleh, orang tua itu tersenyum. Dalam tradisi orang-orang terdahulu, ikan sering dianggap sebagai simbol kebijaksanaan dan ketenangan. Kedipan matanya bisa jadi pertanda bahwa ada sesuatu yang perlu kau perhatikan dalam hidupmu, sesuatu yang mungkin selama ini kau lewatkan. Kata-kata itu membuat Ustadz Hasan semakin merenung. Ia merasa kehidupannya selama ini sudah seimbang antara mengajar, beribadah, dan berinteraksi dengan masyarakat. Namun, apakah ada sesuatu yang belum ia sadari? Pak Soleh menepuk pundaknya pelan. Cobalah merenungkan lebih dalam. Mungkin ikan itu ingin mengingatkanmu tentang sesuatu yang lebih besar.
Ustadz Hasan mengangguk. Ia merasa bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Ia belum menemukan jawabannya, tetapi ia yakin Allah sedang membimbingnya menuju sesuatu yang lebih besar. Dan untuk pertama kalinya sejak kemarin, ia menatap sungai itu bukan sekadar sebagai tempat memancing, melainkan sebagai lembaran misteri yang harus ia pecahkan. Malam itu, setelah berbincang dengan Pak Soleh, Ustadz Hasan merasa pikirannya semakin dipenuhi pertanyaan. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ikan berkedip itu bukan sekadar kejadian aneh, melainkan sebuah pesan. Setelah menunaikan salat tahajud, ia duduk di atas sajadah lebih lama dari biasanya, berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk. Udara malam begitu sejuk, dan suasana desa sunyi senyap. Perlahan, matanya terasa berat, dan tanpa sadar ia tertidur dalam posisi duduk. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di tepi sungai yang sama, tetapi suasananya jauh lebih terang. Air sungai berkilauan seperti emas, dan angin bertiup sejuk membawa aroma bunga yang tidak ia kenali. Di kejauhan, ia melihat seseorang berdiri di atas batu besar di tengah sungai. Orang itu mengenakan jubah putih bersih dan sorban hijau, wajahnya bercahaya, tetapi tidak menyilaukan. Ustadz Hasan merasa ada ketenangan luar biasa saat menatapnya. Lihatlah sungai ini, suara orang itu bergema lembut. Airnya mengalir tanpa henti, membawa kehidupan. Tetapi jika kau perhatikan baik-baik, ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Ustadz Hasan menatap ke air, dan tiba-tiba ia melihat ikan emas misterius itu kembali muncul. Ikan itu menatapnya dengan sorot mata yang sama, lalu berkedip sekali. Seketika, air sungai berubah menjadi jernih seperti kaca, memperlihatkan dasar sungai yang selama ini tak terlihat. Di dasar sungai, Ustadz Hasan melihat sesuatu yang mengejutkannya, batu-batu besar membentuk pola aneh, seperti tulisan kuno yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia mencoba membaca, tetapi huruf-huruf itu terasa asing baginya. Orang berjubah putih itu tersenyum. Kau akan memahami ketika waktunya tiba. Ingatlah, setiap tanda dari Allah selalu mengandung hikmah. Jangan berhenti mencari. Seketika, semuanya menghilang. Ustadz Hasan terbangun dengan napas sedikit tersengal. Ia melihat sekeliling, masih berada di dalam kamar, dengan sajadah terhampar di bawahnya. Ia menatap langit-langit, mencoba memahami mimpinya. Apa yang sebenarnya Allah ingin tunjukkan kepadaku? Gumamnya pelan. Satu hal yang pasti, mimpi itu semakin menguatkan keyakinannya bahwa ikan berkedip itu bukan sekadar fenomena aneh, melainkan awal dari sebuah perjalanan spiritual yang harus ia selesaikan. Dan ia tahu, untuk menemukan jawabannya, ia harus kembali ke sungai itu sekali lagi. Keesokan paginya, Ustadz Hasan bergegas menuju sungai dengan perasaan yang tak menentu. Mimpi yang ia alami semalam masih terbayang jelas dalam benaknya. Ada sesuatu yang harus ia temukan, sesuatu yang disembunyikan di dasar sungai. Setibanya di sana, matahari baru saja naik, dan air sungai tampak berkilauan diterpa cahaya pagi. Ia berdiri di tepi sungai, mengamati permukaan air yang tenang. Dalam hatinya, ia berdoa agar diberi petunjuk. Tanpa ragu, ia melepas sandalnya dan melangkah ke dalam air. Suhu air yang sejuk membuat tubuhnya sedikit menggigil, tetapi ia tetap melangkah maju. Ia berjalan perlahan ke bagian sungai yang lebih dalam, tempat ikan emas misterius itu muncul kemarin. Ketika ia mencapai bagian tengah sungai, ia berhenti dan menunduk, mencoba melihat dasar sungai yang masih samar tertutup riak air. Ia mengingat apa yang ia lihat dalam mimpi, batu-batu yang membentuk pola seperti tulisan kuno. Tiba-tiba, air di sekelilingnya terasa berputar perlahan. Seperti ada energi yang mengalir di sekelilingnya. Dan saat ia menajamkan pandangannya, ia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Batu-batu besar di dasar sungai memang membentuk sebuah pola. Hatinya berdegup kencang. Ia mencoba melihat lebih jelas, dan semakin ia memperhatikan, semakin ia sadar bahwa pola itu bukan sekadar susunan acak, melainkan membentuk huruf-huruf yang menyerupai tulisan Arab. Rahasia tersembunyi dalam hati yang bersih. Ustadz Hasan membacanya dengan suara bergetar. Kalimat itu seolah berbicara langsung kepadanya, menyampaikan pesan yang selama ini mungkin telah ia lupakan. Saat itu juga, sesuatu bergerak di bawah air. Ikan emas misterius itu kembali muncul, berenang perlahan di sekeliling kakinya. Kali ini, ikan itu tidak hanya berkedip, tetapi juga bergerak mendekat, seakan ingin memastikan bahwa Ustadz Hasan benar-benar memahami pesan itu. Ia menarik napas dalam-dalam. Kini ia mengerti, bukan sungai yang menyimpan rahasia, melainkan hatinya sendiri. Mungkin selama ini,
Ia terlalu sibuk dengan rutinitas, mengajarkan ilmu kepada orang lain, tetapi lupa untuk terus membersihkan hatinya sendiri dari kelelahan duniawi. Dengan penuh kesadaran, ia menangkupkan tangannya dan berdoa, "Ya Allah, bimbinglah aku untuk selalu menjaga kebersihan hati, sebagaimana Engkau menjaga kejernihan sungai ini." Ketika ia membuka matanya kembali, ikan emas itu telah menghilang, seolah tugasnya telah selesai. Air sungai kembali tenang, dan sinar matahari pagi terasa lebih hangat dari sebelumnya. Ustadz Hasan melangkah keluar dari sungai dengan hati yang lebih ringan. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Tetapi kini ia memiliki arah yang lebih jelas untuk terus mencari makna hidup, menjaga hatinya tetap bersih, dan tidak pernah berhenti belajar dari alam yang selalu menyimpan hikmah. Setelah kejadian di sungai, Ustadz Hasan merasa ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pesan yang ia temukan di dasar sungai masih terngiang dalam pikirannya, rahasia tersembunyi dalam hati yang bersih. Hari itu, setelah salat zuhur di surau, ia melihat Pak Soleh duduk di serambi dengan segelas teh hangat di tangannya. Ustadz Hasan merasa ini waktu yang tepat untuk berbagi pengalaman dan meminta nasihat. "Pak Soleh, saya ingin bercerita," katanya sambil duduk di samping lelaki tua itu. Pak Soleh tersenyum, "Sepertinya kau telah menemukan sesuatu di sungai." Ustadz Hasan terkejut. Bagaimana Pak Soleh tahu? Orang tua itu menghela napas pelan. "Dulu, puluhan tahun lalu, aku mengalami hal yang serupa." Mata Ustadz Hasan melebar. "Apa maksudnya, Pak?" Pak Soleh menatap jauh ke arah langit. "Di sungai itu, ada rahasia yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang hatinya sedang mencari kebenaran. Aku pun pernah mengalami kejadian seperti yang kau alami, melihat sesuatu di dasar sungai yang tidak bisa dilihat oleh orang lain." Ustadz Hasan merasakan bulu kuduknya meremang. "Jadi, apa yang saya lihat bukan hanya ilusi?" Pak Soleh menggeleng. "Bukan, itu adalah tanda bahwa kau dipilih untuk memahami sesuatu yang lebih dalam. Air sungai mencerminkan hati manusia, jika jernih, maka kau bisa melihat ke dalamnya. Tetapi jika keruh, kau hanya melihat bayangan yang tak jelas." Ustadz Hasan merenung. "Jadi, pesan itu mengajarkan saya untuk terus menjaga kebersihan hati." Lebih dari itu, Pak Soleh menatapnya dalam. "Pesan itu adalah awal dari perjalanan panjang. Kau harus mencari jawabannya bukan hanya dalam dirimu sendiri, tetapi juga dalam kehidupan orang-orang di sekitarmu." Ustadz Hasan terdiam. Ia merasa bahwa perjalanan spiritualnya baru saja dimulai. Jika sungai itu bisa menyimpan rahasia sebesar ini, mungkin ada lebih banyak hikmah yang harus ia pelajari. Sore itu, sebelum pulang, ia kembali berdiri di tepi sungai. Airnya tetap mengalir, seperti kehidupan yang terus berjalan. Dan di dalam hatinya, ada keyakinan baru, bahwa ia harus terus mencari kebenaran, tidak hanya melalui ilmu, tetapi juga melalui hati yang bersih dan penuh keikhlasan. Sejak percakapannya dengan Pak Soleh, Ustadz Hasan merasa hatinya semakin terbuka terhadap tanda-tanda di sekitarnya. Ia mulai lebih peka terhadap kejadian-kejadian kecil yang sebelumnya mungkin ia abaikan. Namun, masih ada rasa penasaran yang belum terjawab. Apa sebenarnya makna dari pesan yang ia temukan di dasar sungai? Sore itu, seperti biasa, ia berjalan ke sungai. Kali ini, bukan untuk memancing, melainkan untuk merenung lebih dalam. Saat ia duduk di bawah pohon rindang, menikmati semilir angin dan suara gemericik air, tiba-tiba ia melihat seorang lelaki tua berdiri di seberang sungai. Lelaki itu mengenakan jubah lusuh, dengan tongkat kayu di tangannya. Wajahnya bersih, namun penuh keriput tanda usia yang telah senja. Matanya tajam namun teduh, seperti mata seseorang yang telah melihat banyak hal dalam hidupnya. "Assalamualaikum, Nak," sapa lelaki itu dengan suara dalam namun lembut. Ustadz Hasan segera berdiri dan menjawab, "Waalaikumsalam, kakek." "Dari mana asal kakek?" Lelaki itu tersenyum tipis. "Aku hanya seorang musafir. Sudah lama aku berjalan, dan kini kakiku membawaku ke sungai ini. Aku mendengar ada seorang pemuda yang menemukan pesan di dasar sungai." Jantung Ustadz Hasan berdegup lebih cepat. "Bagaimana kakek bisa tahu?" Lelaki itu tertawa pelan. "Sungai ini memiliki rahasianya sendiri, Nak. Ia berbicara kepada mereka yang hatinya terbuka. Katakan padaku, apa yang kau lihat?" Ustadz Hasan menarik napas dalam-dalam, lalu menceritakan semua yang ia alami, dari ikan emas berkedip, hingga pesan yang ia baca di dasar sungai. Lelaki tua itu mendengarkan dengan sabar, sesekali mengangguk. Setelah Ustadz Hasan selesai bercerita, lelaki itu berkata,
Apa yang kau lihat adalah kebenaran, tetapi itu baru permulaan. Rahasia yang lebih besar tersembunyi bukan hanya di dalam sungai, tetapi juga di dalam kehidupanmu sendiri. Ustadz Hasan terdiam. Maksud kakek, lelaki itu menatapnya tajam. Ada sesuatu dalam hidupmu yang belum kau pahami. Sesuatu yang akan mengubah jalanmu ke depan. Kau harus menemukannya sendiri. Ustadz Hasan merasa hatinya semakin bergetar. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi tiba-tiba, lelaki tua itu berbalik dan mulai berjalan pergi. Kakek, tunggu, siapa nama kakek? Seru Ustadz Hasan. Lelaki itu berhenti sejenak, lalu tersenyum tanpa menjawab. Dalam sekejap, ia menghilang di balik pepohonan, meninggalkan Ustadz Hasan dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Sore itu, ia pulang dengan hati yang penuh tanda tanya. Siapa lelaki itu? Apa yang ia maksud dengan rahasia yang lebih besar? Dan yang terpenting, apa yang harus ia lakukan selanjutnya? Yang jelas, ini bukan akhir dari perjalanan. Ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sejak percakapannya dengan Pak Soleh, Ustadz Hasan merasa hatinya semakin terbuka terhadap tanda-tanda di sekitarnya. Ia mulai lebih peka terhadap kejadian-kejadian kecil yang sebelumnya mungkin ia abaikan. Namun, masih ada rasa penasaran yang belum terjawab. Apa sebenarnya makna dari pesan yang ia temukan di dasar sungai? Sore itu, seperti biasa, ia berjalan ke sungai. Kali ini, bukan untuk memancing, melainkan untuk merenung lebih dalam. Saat ia duduk di bawah pohon rindang, menikmati semilir angin dan suara gemericik air, tiba-tiba ia melihat seorang lelaki tua berdiri di seberang sungai. Lelaki itu mengenakan jubah lusuh, dengan tongkat kayu di tangannya. Wajahnya bersih, namun penuh keriput tanda usia yang telah senja. Matanya tajam namun teduh, seperti mata seseorang yang telah melihat banyak hal dalam hidupnya. "Assalamualaikum, Nak," sapa lelaki itu dengan suara dalam namun lembut. Ustadz Hasan segera berdiri dan menjawab, "Waalaikumsalam, kakek." "Dari mana asal kakek?" Lelaki itu tersenyum tipis. "Aku hanya seorang musafir. Sudah lama aku berjalan, dan kini kakiku membawaku ke sungai ini. Aku mendengar ada seorang pemuda yang menemukan pesan di dasar sungai." Jantung Ustadz Hasan berdegup lebih cepat. "Bagaimana kakek bisa tahu?" Lelaki itu tertawa pelan. "Sungai ini memiliki rahasianya sendiri, Nak." Ia berbicara kepada mereka yang hatinya terbuka. "Katakan padaku, apa yang kau lihat?" Ustadz Hasan menarik napas dalam-dalam, lalu menceritakan semua yang ia alami, dari ikan emas berkedip, hingga pesan yang ia baca di dasar sungai. Lelaki tua itu mendengarkan dengan sabar, sesekali mengangguk. Setelah Ustadz Hasan selesai bercerita, lelaki itu berkata, "Apa yang kau lihat adalah kebenaran, tetapi itu baru permulaan. Rahasia yang lebih besar tersembunyi bukan hanya di dalam sungai, tetapi juga di dalam kehidupanmu sendiri." Ustadz Hasan terdiam. "Maksud kakek?" Lelaki itu menatapnya tajam. "Ada sesuatu dalam hidupmu yang belum kau pahami. Sesuatu yang akan mengubah jalanmu ke depan. Kau harus menemukannya sendiri." Ustadz Hasan merasa hatinya semakin bergetar. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi tiba-tiba, lelaki tua itu berbalik dan mulai berjalan pergi. "Kakek, tunggu, siapa nama kakek?" seru Ustadz Hasan. Lelaki itu berhenti sejenak, lalu tersenyum tanpa menjawab. Dalam sekejap, ia menghilang di balik pepohonan, meninggalkan Ustadz Hasan dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Sore itu, ia pulang dengan hati yang penuh tanda tanya. Siapa lelaki itu? Apa yang ia maksud dengan rahasia yang lebih besar? Dan yang terpenting, apa yang harus ia lakukan selanjutnya? Yang jelas, ini bukan akhir dari perjalanan. Ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Malam itu, Ustadz Hasan duduk di beranda rumahnya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Percakapannya dengan lelaki misterius di tepi sungai masih terngiang di kepalanya. Ada sesuatu dalam hidupnya yang belum ia pahami. Tapi apa? Ia mencoba mengingat kembali kehidupannya sejak kecil. Ia lahir dan tumbuh di desa ini, belajar agama dari ayahnya yang juga seorang ustadz. Setelah ayahnya wafat, ia meneruskan pengajaran di surau. Tidak ada yang terasa ganjil. Lalu, apa rahasia yang belum ia temukan? Keesokan harinya, ia kembali menemui Pak Soleh. Lelaki tua itu duduk di teras rumahnya sambil menyeruput teh hangat. "Sepertinya kau semakin banyak berpikir," kata Pak Soleh sambil tersenyum. Ustadz Hasan mengangguk. "Saya bertemu dengan seorang lelaki tua di tepi sungai. Dia bilang masih ada rahasia yang belum saya pahami dalam hidup saya."
Pak Soleh terdiam sejenak, lalu meletakkan cangkir tehnya. Lelaki tua, seperti apa rupanya? Ustadz Hasan menjelaskan ciri-ciri lelaki itu, dan saat ia selesai bercerita, wajah Pak Soleh berubah serius. Kau yakin dengan apa yang kau lihat? Tanyanya. Sangat yakin, jawab Ustadz Hasan mantap. Pak Soleh menarik napas dalam. Aku tahu siapa orang itu. Dia bukan orang biasa. Ustadz Hasan menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Siapa dia, Pak? Pak Soleh menatapnya dalam. Dia adalah Kiai Maulana, seorang alim yang dulu pernah tinggal di desa ini. Tapi, Pak Soleh berhenti sejenak. Tapi apa, Pak? Desak Ustadz Hasan. Pak Soleh menghela napas. Kiai Maulana sudah wafat lebih dari 20 tahun lalu. Ustadz Hasan merasakan bulu kuduknya meremang. Apa maksud Pak Soleh? Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Pak Soleh tersenyum tipis. Itulah yang membuatnya misterius. Banyak orang bilang, Kiai Maulana masih menampakkan diri kepada mereka yang mencari kebenaran. Jika benar kau melihatnya, itu berarti dia ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Ustadz Hasan semakin bingung. Tapi kenapa saya? Apa yang belum saya ketahui? Pak Soleh menepuk bahunya pelan. Mungkin sudah waktunya kau mencari lebih jauh, Hasan. Mulailah dari masa lalumu. Kadang, jawaban yang kita cari ada di belakang, bukan di depan. Mendengar itu, Ustadz Hasan semakin yakin bahwa ada sesuatu dalam kehidupannya yang belum ia ketahui. Dan satu-satunya cara untuk menemukan jawaban adalah dengan menggali masa lalunya. Tapi dari mana ia harus mulai? Jawaban itu mungkin ada di tempat yang selama ini ia anggap biasa saja, rumah peninggalan ayahnya. Setelah berbincang dengan Pak Soleh, Ustadz Hasan merasa ada satu tempat yang harus ia datangi, rumah peninggalan ayahnya. Rumah itu sudah lama kosong sejak ibunya wafat beberapa tahun lalu. Meski ia sering melewatinya, ia jarang masuk ke dalam, seolah ada sesuatu yang menghalangi hatinya untuk kembali. Malam itu, setelah salat Isya, ia membawa lentera dan berjalan menuju rumah tua itu. Bangunannya masih kokoh, meski beberapa bagian sudah mulai lapuk dimakan usia. Saat ia membuka pintu depan, aroma kayu tua bercampur debu menyambutnya. Ia melangkah masuk, menyusuri ruangan demi ruangan. Di ruang tengah, ia melihat lemari kayu yang sudah lama tak tersentuh. Nalurinya mengatakan bahwa sesuatu ada di sana. Dengan hati-hati, ia membuka lemari itu dan mulai memeriksa isinya. Di antara kitab-kitab lama milik ayahnya, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tahu, jika ada sesuatu yang disembunyikan, pasti ada di dalam kotak ini. Setelah mencari-cari, ia menemukan kunci kecil yang terselip di sela-sela kitab. Dengan tangan sedikit gemetar, ia memasukkan kunci ke lubang dan memutarnya. Kotak itu terbuka dengan bunyi kecil. Di dalamnya, ia menemukan selembar surat berwarna kuning kecoklatan karena usia. Dengan hati-hati, ia membuka lipatan kertas itu dan mulai membaca. Hasan, jika suatu hari kau menemukan surat ini, berarti kau sudah siap mengetahui kebenaran. Ada sesuatu yang selama ini kusembunyikan demi kebaikanmu. Kau bukan anak kandungku. Kau ditemukan di tepi sungai oleh seseorang yang sangat mencintaimu. Aku membesarkanmu sebagai anakku sendiri, karena aku percaya bahwa takdir Allah telah membawamu ke dalam hidupku. Tangan Ustadz Hasan gemetar, napasnya tercekat. Ia membaca ulang kalimat itu berulang kali, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini bukan mimpi. Ia, yang selama ini mengira dirinya anak kandung ayahnya, ternyata memiliki masa lalu yang tersembunyi. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Seketika, bayangan ikan emas berkedip di sungai terlintas dalam pikirannya. Apakah ini yang ingin ditunjukkan ikan itu? Bahwa ia harus menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Dengan hati yang masih diliputi kebingungan, ia menggenggam surat itu erat. Satu hal yang ia tahu, perjalanan menemukan kebenaran baru saja dimulai. Dan sungai itu, tempat di mana ia ditemukan, mungkin menyimpan jawaban yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Malam itu, Ustadz Hasan hampir tak bisa tidur. Surat yang ia temukan mengubah seluruh pandangannya tentang hidup. Ia bukan anak kandung ayahnya, ia ditemukan di tepi sungai, sungai yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya. Menjelang subuh, ia mengambil wudhu dan berdoa dengan khusyuk. Hatinya penuh tanda tanya, tapi ia yakin bahwa semua ini adalah bagian dari takdir yang harus ia jalani. Setelah salat, ia memutuskan untuk kembali ke sungai, kali ini dengan maksud yang lebih jelas mencari jejak masa lalunya. Saat ia tiba,
fajar mulai menyingsing, menciptakan pantulan cahaya keemasan di permukaan air. Ustadz Hasan berdiri di tepi sungai, menatap arus yang tenang namun penuh misteri. Ya Allah, jika ini jalan yang harus kutempuh, tunjukkanlah petunjukmu, gumamnya pelan. Tiba-tiba, di kejauhan, ia melihat seorang perempuan tua sedang mencuci pakaian di tepi sungai. Wajahnya tampak familiar, seperti seseorang yang pernah ia lihat di masa kecilnya. Dengan langkah mantap, ia mendekat dan menyapa. "Assalamualaikum, Nek," katanya dengan suara lembut. Perempuan tua itu menoleh, lalu tersenyum. "Waalaikumsalam, Nak, kau ini Ustadz Hasan, bukan?" Ustadz Hasan terkejut. "Nenek mengenal saya." Perempuan itu tertawa kecil. "Tentu saja, aku mengenalmu sejak kau masih bayi. Aku adalah salah satu orang yang melihat saat kau ditemukan di tepi sungai ini." Jantung Ustadz Hasan berdegup kencang. "Nenek, bisa ceritakan lebih banyak?" Perempuan itu menghela napas panjang, lalu menunjuk ke sebuah batu besar di tengah sungai. "Di sanalah kau ditemukan, lebih dari 30 tahun yang lalu. Seseorang meletakkanmu di situ dalam keranjang kecil, dibungkus kain putih." Ustadz Hasan menelan ludah. "Siapa yang menemukanku, Nek?" "Pak Kiai Maulana." Darah Ustadz Hasan seakan berhenti mengalir. Nama itu kembali muncul. Lelaki misterius yang ia temui di tepi sungai, lelaki yang menurut Pak Soleh sudah lama meninggal, adalah orang yang pertama kali menemukan dirinya. Matanya berkaca-kaca. "Apa nenek tahu siapa yang meninggalkan saya di sana?" Perempuan itu menggeleng pelan. "Tidak ada yang tahu pasti. Tapi ada desas-desus bahwa kau berasal dari keluarga yang memiliki masalah besar. Ayah angkatmu, Ustadz Rahman, tidak pernah mau membahasnya. Dia hanya berkata bahwa kau adalah takdir yang harus ia terima dengan penuh cinta." Ustadz Hasan menatap batu di tengah sungai itu dengan perasaan bercampur aduk. Sungai ini bukan hanya tempat ia belajar tentang kehidupan, tetapi juga tempat di mana hidupnya dimulai. Dan kini, ia sadar bahwa ikan berkedip itu bukan hanya fenomena aneh. Itu adalah tanda bahwa ia harus kembali ke akarnya. Tapi pertanyaannya, siapa yang meninggalkannya di sana? Dan, kenapa? Perjalanan mencari kebenaran masih belum selesai. Ustadz Hasan berdiri di tepi sungai dengan hati yang penuh gejolak. Semua potongan misteri mulai terhubung, ikan berkedip, tulisan di dasar sungai, pertemuannya dengan lelaki misterius, dan fakta bahwa ia ditemukan di sini saat bayi. Tapi satu pertanyaan besar masih mengganjal, siapa orang tua kandungnya, dan mengapa mereka meninggalkannya? Ia menarik napas panjang, lalu menatap perempuan tua di sampingnya. "Nenek, apakah ada petunjuk lain tentang siapa orang tua saya?" Perempuan itu berpikir sejenak, lalu mengangguk pelan. "Ada satu nama yang pernah disebutkan oleh almarhum Kiai Maulana sebelum beliau wafat. Nama itu adalah Raden Wijaya." Mata Ustadz Hasan melebar. "Raden Wijaya, itu bukan nama sembarangan. Di desa ini, Raden Wijaya dikenal sebagai seorang bangsawan yang dulu sempat menghilang tanpa jejak. Di mana saya bisa menemukan lebih banyak tentang beliau, Nek?" Tanyanya dengan penuh semangat. Perempuan itu tersenyum bijak. "Mungkin jawaban terbaik tidak ada pada orang lain, tetapi ada di dalam hatimu sendiri. Kau sudah menemukan jalanmu, Nak. Kadang, bukan siapa yang melahirkan kita yang penting, tetapi siapa yang membesarkan kita dengan cinta dan ilmu." Ustadz Hasan terdiam. Ia merenungkan kata-kata itu. Ia memang tidak tahu siapa ayah dan ibunya yang sebenarnya, tetapi ia tahu siapa yang membesarkannya dengan penuh kasih sayang, Ustadz Rahman. Dan itu sudah lebih dari cukup. Ia memandangi sungai yang telah menjadi saksi perjalanan hidupnya. Ia datang ke sini sebagai seorang pencari, dan kini ia pulang dengan hati yang lebih tenang. Langkahnya ringan saat ia meninggalkan sungai. Ia sadar bahwa masa lalu adalah bagian dari dirinya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana ia menjalani masa depan. Saat senja mulai turun, Ustadz Hasan kembali ke surau. Kali ini, ia siap untuk mengajarkan sesuatu yang lebih dalam kepada murid-muridnya, bukan hanya ilmu agama, tetapi juga pelajaran tentang menerima takdir dengan ikhlas. Karena terkadang, jawaban yang kita cari bukan berada di luar sana, tetapi sudah ada di dalam hati sejak awal.